Good morning viewers, I'm Rifda Yusufati Nisa from Universitas 11 Maret Surakarta. So, we are at UNISI Surakarta for the special event. Sudah di sini bersama kami dengan Bapak Eko Wahyu Brandoro dan Bapak Ahmad Boyono. Bayu. Kita sudah bersama dengan dua dosen luar biasa dari ISI Surakarta. Untuk mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, isi dari masing-masing judul ketoprak ini. Untuk season yang pertama ini dengan judul Salah Mongso itu menceritakan tentang perkawinan. Nah, ketika cerita perkawinan itu dibuat jadi sebuah naskah, kemudian yuk kita mencoba alam ini akan berbicara seperti apa dalam naskah ini. Di Jawa itu ada hitungan yang mungkin orang mengatakan klinik, itu ada hitungan orang jadi manten itu jodoh, mulya, tiba, pesti. Nah, ketika dibagi empat, tibanya pesti. Nah, maksud jodoh ini tadi adalah mereka berjodoh. Apapun yang akan mereka kerjakan, mereka itu jadi dua hati yang menjadi satu. Ketika mulya, dia akan menerima sebuah kemuliaan, entah itu jabatan, entah itu kekayaan. Ketika tiba, mereka berdua ketika kemanten itu akan mendapat sebuah halangan, entah itu sakit, entah itu kekurangan apa. Nah, ketika dibagi empat, tiba, pesti atau pati, ternyata cerita itu dengan harinya loh kok tumbuh atau sama ketemu itu ya, itu kita sebagai seniman itu kastanya kasta pendeta, itu bener nggak ini? Nah, ternyata hari ini Rebo Pahing, Rebo itu 7, Pahing itu 9, 7 dan 9 16 dibagi 4, ternyata habis lagi, berarti di bawah pasti. Nah, inilah kita menyatakan bahwa seniman dalam berbuat itu tidak ketemu dalam alam pikiran imajinasinya, tetapi ketika itu ketemu dengan alam batinnya, mikrokosmos dan makrokosmos ini bisa berkesinambungan. Ini yang karya yang ada sebuah keseimbangan atau klik dengan ruangnya. Di hitungan Jawa itu klik dengan hitungan istilah kliniknya. Maka kita mencoba selalu akademisi, ketika orang Jawa punya hitungan seperti itu, mampu nggak kita itu menghitung benar nggak ini lakukan ini. Kalau untuk naskah Harta Tahta Wanita, Bapak? Oh ya, jadi saya ingin menjadikan sedikit ya perjalanannya. Jadi kalau kami itu sebenarnya tidak pernah untuk memaksakan apa yang menjadi keinginan mahasiswa. Dia bagi dua kelompok lah, kebetulan kelompok yang saya pegang ini itu kan kepengen menggunakan naskah-naskah konvensional. Itu sebenarnya ini naskah-naskah yang sudah ya puluhan tahun lah, itu sudah naskah-naskah tradisi konvensional. Mahasiswa juga punya bargaining gitu ya, jadi penawaran terhadap saya yang mengaku nanti malam itu untuk membuat alurnya, karena kalau di naskah ketoprak kan bisa disambit bermacam-macam alur gitu ya. Itu kemudian dari alur yang sudah dikerjakan itu tentu saja dipresentasikan, kita diskusikan sehingga mengerucut alur dulu. Jadi memang saya memberikan kesempatan untuk mahasiswa membuat dialog gitu ya, bebas saja, karena memang yang perlu diketahui bahwa mahasiswa yang perlu di Surakarta kan tidak ansih semua itu dari Jawa, tapi ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jakarta. Nah, kadang-kadang ada kesulitan terkait dengan bahasanya. Nah, di situ baru nanti kalau saya beri kebebasan untuk kamu buat hasil dialognya seperti apa, semampumu dulu, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Jawa yang teratur boleh, tidak teratur boleh, atau bebas, atau di luar atau di komen antara Indonesia Jawa, monggo terserah. Nah, dari itu artinya paling enggak mahasiswa mempunyai bekal pengalaman untuk pemahaman atas alur yang dibuatnya, dan dialog dari alur yang dibuatnya itu juga mereka paham. Dari itu baru saya adakan revisi, jadi yang kurang saya tambahkan, saya kembangkan, kemudian yang terlalu berlebihan aku kurangin gitu. Kalau untuk tantangannya, selain karena dari luar Jawa itu tadi kesulitan bahasa, selain itu apa tantangannya? Ya, sebenarnya tantangannya kalau bisa dikatakan menjadi tantangan juga tantangan, tetapi ini juga menjadi satu hal yang menarik menurut saya, karena apapun meskipun yang dari luar Jawa itu bisa mengejar secara language gitu, tapi kan pelafalannya maksudnya berbeda. Tapi nggak apa-apa, karena memang ya konsekuensi dari ketoprak kita menggunakan bahasa Jawa. Berarti kan sebaliknya itu, ketika ketoprak misalkan saya ketoprak berbahasa Inggris, kan aku juga harus belajar bahasa Inggris dari struktur dialog yang kita itu. Ya, itu menjadi yang menarik untuk, dan di sini karena ini pembekalan sifatnya, jadi itu nggak ada masalah. Pak Eko, tantangannya khusus sendiri saat membimbing mahasiswa di ketoprak khususnya yang berjudul Salah Mongso ini apa Pak? Karena mahasiswa kami itu tidak banyak, tetapi banyak yang membutuhkan, baik dari prodi teater itu sendiri maupun prodi yang lain. Jadi jadwal latihannya itu yang jadi seringkali tersendat. Jadi ada prodi tari, ada itu mereka diajak kolaborasi di mana, nah ini yang
ini betul-betul harus pandai mengatur waktu. Kemudian untuk mungkin pertanyaan terakhir, tips dan triknya yang mungkin relevan ke depannya untuk tambah menarik minat mahasiswa-mahasiswi muda, apalagi di zaman sekarang kan generasi milenial gitu Pak. Dan ini banyak tampil di kalangan masyarakat dengan kemampuan mereka. Jadi ada istilah ini, weruh saka ditutui, tahu karena ditunjukkan, pinter saka sinau, pandai karena belajar, apik saka kulino, baik karena terampil. Nah, karena terampil ini harus terlatih, maka ini harus banyak latihan. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat menarik dari kedua dosen luar biasa ISI Surakarta ini. Terima kasih Bapak Pak Eko, Pak Dipo atas waktunya. Saya Rifdah, Mbak. Okay, so the conclusion of my interview is the lecturer, also as the supervisor of the Ketoprak, retired Salah Mongso, is they are believed that the script and the date is sustainable and aligns with the nature and the Japanese calendar. And then for the second title is the Harta Tahta Wanita, the lecturer and also the supervisor used a conventional script adapted by including the students from outside Java. And then for the challenges, Mr. Eko and Mr. Dipo identified the language difficulties and the time adjustments as the primary challenges because it based on the diverse backgrounds of the students. And then the last but not least, how to promote Ketoprak for a millennial generation is the first, the performance should be bearing on the front of the audience, focusing on showing, learning and gaining skills. And second, adapt the independent learning program to fit the passions of young people. Okay, that's all my news report today. I'm Rifdah and thank you for watching.